Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Asnaful Marifah dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi pada hewan itu dibagi menjadi dua, reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual adalah pembangkitan individu baru tanpa penyatuan sel telur dan sperma. Jadi tidak terjadi penyatuan sel telur dan sel sperma. Kebanyakan hewan aseksual reproduksinya itu mengandalkan pembelahan sel mitosis. Pada reproduksi aseksual itu ada beberapa cara. Yang pertama, fisi atau fission. Cara ini pemisahan organisme induk menjadi dua individu berukuran yang sama. Jadi induknya itu membelah menjadi dua individu baru yang memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya, pertunasan atau budding. Individu-individu baru muncul dari pertumbuhan keluar individu yang telah ada, contohnya pada koral dan hidra. Kemudian, partenogenesis, di mana sel telur berkembang tanpa fertilisasi. Jadi tanpa dibuahi oleh sel sperma, sel telur dapat berkembang menjadi individu baru, contohnya pada lebah, tawon, dan semut. Tahap-tahap pada reproduksi aseksual, yang pertama fragmentasi, di mana terjadi pematahan tubuh menjadi beberapa bagian, kemudian dilanjutkan regeneration atau regenerasi, yaitu pertumbuhan kembali bagian-bagian tubuh yang patah tadi. Selanjutnya, reproduksi seksual. Reproduksi seksual adalah penyatuan gamet haploid membentuk sebuah sel diploid zigot. Pada reproduksi seksual ini terjadi penggabungan antara sel telur dan sel sperma menjadi zigot. Pada mayoritas eukariotik, itu mengalami reproduksi secara seksual. Mengapa? Kita dapat melihat pada gambar ini. Kita asumsikan sebuah populasi hewan, separuh dari betinanya itu mengalami reproduksi secara aseksual dan separuhnya itu mengalami reproduksi secara seksual. Pada reproduksi aseksual, betina menghasilkan 2 anak betina yang masing-masing mampu melahirkan lebih banyak anak betina reproduktif lagi. Sedangkan pada reproduksi seksual, separuh dari anak betina ini akan menjadi jantan. Jumlah keturunan akan tetap sama pada setiap generasi, karena kedua jantan dan betina dibutuhkan untuk bereproduksi. Dengan demikian, frekuensi kondisi aseksual akan terus meningkat pada setiap generasinya. Siklus dan pola reproduktif. Siklus dan pola reproduktif pada setiap hewan itu berbeda-beda. Di sini saya mengambil contoh kadal A uniparens. Pada reproduksi kadal A uniparens ini tidak ada jantannya, jadi keduanya itu sama-sama betina. Pada kondisi tertentu, setiap 2 atau 3 minggu selama musim kawin, individu-individu bertukar peran jenis kelaminnya. Jadi di sini pada gambar ini, kadal yang di atas itu berperan sebagai jantan, sedangkan yang di bawah itu berperan sebagai betina. Seekor individu mengadopsi perilaku betina sebelum ovulasi. Ketika kadar hormon seks betina atau estradiol tinggi, kemudian berganti ke perilaku serupa jantan setelah ovulasi ketika kadar progesteron paling tinggi. Dapat dilihat pada grafik pada gambar B. Saat kadar estradiol naik, ovarium tumbuh dan kadal berperilaku sebagai betina setelah ovulasi.
Nah, setelah ovulasi, kadar estradiol turun secara mendadak, sementara kadar progesteron naik. Kadar hormon ini berkorelasi dengan perilaku menyerupai jantan. Fertilisasi atau pembuahan pada hewan itu dibagi menjadi fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal ketika betina melepaskan sel telur ke lingkungan, kemudian jantan memfertilisasinya. Jadi fertilisasinya terjadi di luar tubuh induk. Contohnya pada beberapa amfibi seperti katak. Kemudian fertilisasi internal, di mana pembuahan itu terjadi di dalam tubuh induk. Produksi dan pengantaran gamet. Dalam buku Campbell diambil contoh lebah madu jantan dan lebah madu betina. Pada lebah madu jantan, sperma dibentuk di dalam testis. Dari testis melewati saluran sperma atau vas deferens, kemudian sperma disimpan di dalam vesikula seminalis. Jantan mengejakulasikan sperma bersama dengan cairan dari kelenjar aksesoris. Pada lebah madu betina, sel telur berkembang di dalam ovarium. Setelah berkembang, melewati oviduct menuju ke vagina. Sepasang kelenjar aksesoris menambah sekresi pelindung ke sel-sel telur di dalam vagina. Setelah kawin, sperma disimpan dalam spermatika, kantong yang dihubungkan ke vagina oleh sebuah saluran pendek. Kita masuk organ-organ reproduktif pada laki-laki. Ini gambarnya jika dilihat dari depan. Strukturnya ada beberapa bagian. Ada urinary bladder atau kandung kemih, kemudian prostate gland, kelenjar prostat, bulbourethral gland atau kelenjar bulbouretra, lalu erectile tissue of penis, jaringan erektil penis, vas deferens atau vas deferens, epididymis, testis, lalu seminal vesicle atau vesicula seminalis letaknya di belakang kandung kemih. Di bawah kandung kemih itu ada prostate gland, lalu uretra atau uretra, lalu ada skrotum. Ini jika tampak samping. Ini kandung kemihnya. Lalu urinary duct atau saluran kencing. Kemudian erectile tissue atau jaringan erektil, uretra, glans, prepuce ini prepucium. Vas deferens, epididymis, testis, skrotum, kelenjar bulbouretra, kelenjar prostat, ductus ejakulasi, vas deferens, dan vesicula seminalis. Fungsi pada masing-masing bagian. Testis ini terdiri dari saluran tubulus seminiferus, tempat sperma terbentuk dan sel-sel Leydig penghasil testosteron. Skrotum fungsinya mempertahankan suhu testis sekitar 2 derajat Celcius di bawah suhu di dalam rongga perut. Ductus sebagai tempat vas deferens bergabung. Di sini ada beberapa kelenjar aksesoris. Di antaranya pertama kelenjar bulbouretra yang berfungsi menghasilkan sekresi yang berkombinasi dengan sperma untuk semen, cairan yang diejakulasikan. Kemudian vesikula seminalis. Di dalam vesikula seminalis ini terdapat mukus, gula fruktosa, enzim penggumpal. Lalu kelenjar prostat yang menyekresikan produk-produknya langsung ke uretra.
dan penis mengandung uretra dan 3 silinder jaringan erektil. Kemudian organ reproduktif betina. Ini jika tampak samping, di sini ada oviduct, kemudian ovari atau ovarium, uterus, urinary bladder atau kandung kemih, pubic bone atau tulang pubis, uretra, body atau batang, glans, dan prepusum. Ini merupakan bagian-bagian klitoris. Kemudian ada labia minora, labia mayora. Lalu ada cervix, uretra, dan vagina. Jika tampak depan, di sini ada corpus luteum, lalu oviduct, ovarium, uterus, dinding uterus, endometrium, cervix atau leher vagina, dan yang di bawah itu vagina. Ovarium itu berfungsi sebagai lapisan luar ovarium terdiri dari folikel yang masing-masing terdiri dari oosit. Oviduct dan uterus. Saat ovulasi, sel telur dilepaskan ke dalam rongga abdominal di dekat bukaan oviduct, sedangkan uterus adalah organ yang mengembang selama masa kehamilan untuk mengakomodasi fetus seberat 4 kg. Jadi di dalam uterus nanti adalah sebagai tempat perkembangan janin. Kemudian vagina adalah ruang yang berotot namun elastis, merupakan tempat dan penyisipan penis dan penampungan sperma selama kopulasi. Kita masuk pada spermatogenesis. Dapat dilihat pada gambar ini, spermatogenesis atau proses pembentukan sperma itu dimulai dari sel punka yang membelah secara mitosis hingga membentuk spermatogonium. Yang memiliki kromosom 2N. Spermatogonium nanti akan mengalami pembelahan secara mitosis, menghasilkan spermatosit primer yang juga berkromosom 2N, lalu mengalami pembelahan lagi secara secara meiosis meiosis pertama, dan menghasilkan spermatosit sekunder dengan kromosom masing-masing N. Lalu terjadi pembelahan meiosis yang kedua, menghasilkan 4 spermatid dengan kromosom N. Spermatid ini akan mengalami perubahan ekstensif dalam bentuk dan organisasi sel sehingga berdiferensiasi menjadi sperma. Sperma sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, bagian kepala, kemudian leher, bagian tengah, dan bagian ekor. Struktur sel sperma sesuai dengan fungsinya. Pada manusia, kepala sperma mengandung nukleus haploid
memiliki vesikel spesial atau akrosom di bagian ujung yang mengandung enzim-enzim yang membantu sperma menembus sel telur. Di belakang kepala, sel sperma mengandung banyak sekali mitokondria atau satu mitokondria tunggal yang berukuran besar pada beberapa spesies, yang menyediakan ATP dan untuk pergerakan ekor yang merupakan sebuah flagellum. Selanjutnya, oogenesis atau proses pembentukan foam atau sel telur. Oogenesis dimulai di dalam embrio perempuan dengan produksi oogonium dari sel-sel punka primordial. Oogonium membelah secara mitosis untuk membentuk sel-sel yang memulai meiosis, namun menghentikan proses tersebut pada profase 1. Oogonium tadi mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk oosit primer. Kemudian, pada akhir meiosis 1 dan awal meiosis 2, ini akan terjadi badan kutub pertama, yang nantinya tidak mengalami perkembangan dan akan melebur. Lalu, yang oosit sekunder inilah yang akan dibuahi oleh sel sperma. Di dalam ovarium, oosit primer itu dilindungi oleh sebuah folikel. Pada perkembangannya, folikel itu menjadi tumbuh, kemudian folikel matang, dan folikel pecah. Selanjutnya, terbentuk korpus luteum dan korpus luteum hancur. Folikel pecah yang tersisa setelah ovulasi berkembang menjadi korpus luteum. Jika oosit yang dilepaskan tidak difertilisasi dan tidak menyelesaikan oogenesis, korpus luteum akan hancur. Telah lama diduga bahwa perempuan dan sebagian besar mamalia betina yang lain dilahirkan dengan semua oosit primer yang akan mereka miliki sepanjang hayat. Ada kemungkinan bahwa penurunan kesuburan besar-besaran yang terjadi saat perempuan menua merupakan akibat dari habisnya oogonium selain akibat dari kehancuran oosit yang menua. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Berliana dan Lenti. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.